soal nomor 1 itu nggak perlu ya, nggak perlu dijelasin kan, karena itu memang harus pakai kalkulator, ya nggak sih, ya kan, pokoknya ya nggak bisa sih, I mean like ya kita pakai 3,14 gimana coba ya, terus pakai kalkulator ya. Oke, kita skip kalau nomor 1. Terus yang nomor 2 itu kan derivatif itu akar X, derivatif itu turunan. Ini sebenarnya gampang ya, kakak jelasin kayak sekilas saja. I guess kamu udah tahu ini pangkat setengah, ini X pangkat setengah. Kita giniin dulu biar gampang, daripada pakai UV kan bisa juga U aksen dikali V, turunannya itu jadinya U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Ini masih ingat kan harusnya. Kalau kita lebih gampang kayak kita kali, jadi kalau dikali pangkatnya ditambah ya, X pangkat 3/2 ditambah X pangkat 1, terus diturunin deh, misalnya Y, berarti Y aksennya tuh derivatifnya 3/2 X pangkat 1/2 ditambah 1, jadinya 3/2 akar X tambah 1. Nggak ada masalah harusnya yang ini. Kemudian yang nomor selanjutnya ini nomor 3 ini kan mutlak nih sebenarnya ini udah pernah belajar sih dulu waktu kelas 10 tapi online ya. Jadi dia rumus umumnya itu kalau fx apapun gitu nih kan, misalnya fx mutlak kurang dari a misalnya, itu kalau dia kurang dari, dia jadinya fx kurang dari sama dengan atau kurang dari, ini nggak masalah ya, yang ini a, yang ini, jadi dia di tengah gitu loh gini. Tapi kalau misalnya dia lebih dari, fx mutlak lebih dari atau sama dengan atau lebih dari aja, sama aja dia, misalnya a, so ini fx lebih dari a atau or fx kurang dari a, kayak gitu, min a kayak gitu ya. Nah yang ini kan dia kurang dari kan, jadi ya langsung aja kita tulisnya 2x min 3 kurang dari sama dengan 7, kurang dari sama dengan negatif 7. Terus kita harus hilangin min 3 tambah 3, sebelah sini tambah 3, ini harus, kakak nggak tahu kamu sudah tahu atau belum, but I'm just gonna explain it sedikit ya, secara briefly. Terus ditambah 3 jadi min 4, terus kita bagi 2 jadi x kurang dari min 2 kurang dari 5. Nah, that's it. Nah, terus selanjutnya ada istilah nomor 4, istilah domain natural. Natural domain itu the greatest possible domain. Jadi maksudnya kayak gini, dia tuh yang paling umum, dia adalah bentuk pecahan fragment ya. Bentuk pecahan denominatornya itu nggak boleh, ini kan misalnya a per b apapun ya fungsi, jadi b nya itu nggak boleh sama dengan 0 kayak gitu nih yang di bawah. Terus sama satu lagi yang paling common tuh ini akar a misalnya. Nah a itu harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif ya. Ini sih yang paling common tuh ini. Kalau yang lain misalnya linear kan, misalnya 3x tambah 4 domain itu kan misalnya gini loh, domain itu misalnya kita gambar dia, kalau kita gambar 3x tambah 4 itu kan misalnya ini kak ngarang ya, kayak gini lah gambarnya. Nah ini kan dia continue, akan berhenti, jadi dia domain itu gini, nggak ada batasnya sama sekali, nggak putus. Dari kita pakai vertical rule gitu kalau lihatnya gini, kita maksudnya kayak kita ya nih ada putus nggak, sebenarnya gini gambarnya, ini kalau pakai tangan gini kan, kita seperti ini, kita apa namanya, kita apa itu namanya, kayak kita skip tangan kita ke kanan itu nggak ada sama sekali putus. I guess you know what I mean ya, itu namanya berarti dia continue, dan berarti dia domainnya bilangan real bisa berapapun. Kalau dari kita lihat dari apa ini namanya grafik, terus nanti ada range juga gitu, maksudnya kayak gini. Nah ini kalau hapus dulu, misalnya gambarnya kayak gini kan, set. Nah
Nah ini berarti domainnya, untuk domainnya itu juga real, karena kan ini nggak putus nih, terus dia dari kiri sampai kanan dia nggak berhenti. Sedangkan untuk range-nya, range itu kita lihat dari y-nya, kira apa namanya, sumbu y-nya. Di sini kan dia paling bawah cuman ini, misalnya ini min 4 contoh doang ya. Berarti dia y lebih, atau fs sama y kan sama. Untuk range-nya itu lebih dari sama dengan min 4 kayak gitu. Gitu caranya. Atau dia kadang-kadang nanti putus kayak gini. Nah itu yang kalau bentuk pecahan, misalnya 1/2x kayak gitu, kan ini nggak boleh 0, jadi nanti dia bakal membentuk asimtot semacam itu. Kan ini misalnya kita ambil nih x nya 0, kan berarti 1/0, nggak ada dong, nggak terdefinisi. Kalau 1/1, x nya 1 maksudnya, 1/2 berarti kan sekitar di sini lah, setengah. Terus kalau misalnya ini cara gambar gampang ya, tapi kan kamu kalau mau cepet kamu download aja GeoGebra kayak gitu, jadi lebih gampang untuk lihat bentuk grafiknya langsung otomatis. Ini tapi kalau manual, bagaimana tadi kamu bilang ya, misalnya min 1 berarti min 2, min setengah kan, berarti kan dia kayak gini. Nah tapi kalau dia 0 tuh nggak bisa, jadi mendekati 0, kita bilang aja 0,1 ya, di sini 0,1, berarti kan 1/0,2, 1/0,2 itu sama aja kayak 10/25 dia gini. Nah di sinilah mungkin 5, dan makin kecil lagi, misalnya 0,00001, berarti kan 0,00001 itu kan kalau kita ini dia mendekati tak hingga gitu loh, jadi saat ini berhubungan sama limit, jadi dia kayak gini dan dia nggak bakalan 0 ya, karena kan di atasnya 1. Ini contoh kalau bentuk yang kayak gini, dia nggak bakalan 0, nggak bakalan menyentuh 0, karena 1/2x sama dengan 0 misalnya, berarti kan x nya harus 0 kalau misalnya kayak gini, dimana x nya nggak boleh 0 karena bentuknya dia di bawah kayak gitu. Sedangkan kalau yang ini nanti dia bakalan semacam ini dia bentuknya gini kayak gitu. Nah ini kalau misalnya ada grafik, kakak hapus dulu sebentar. Kalau misalnya ada grafik kayak gini kayak gitu, ulang. Misalnya kayak gini, grafiknya itu kayak nggak menyentuh gini, set. Nah ini kan kalau kita lihat dari untuk domainnya, dia kecuali 0, jadi dari tak hingga, nggak tahu kalau di sekolah kamu gimana penulisannya, kak belum terlalu lihat-lihat secara jelas tadi. Ada yang kayak gini kalau di luar negeri ya, 0 sampai ini min tak hingga sampai 0, atau kayak gini. Kalau umumnya di Indonesia kan x kurang dari sama dengan bukan sama dengan, x kurang dari 0 atau x lebih dari 0 kayak gitu, sama aja. Itu untuk domainnya berarti. Atau bisa juga x bilangan real kecuali 0, gimana ya bilangnya, himpunan real kecuali gini kayaknya, atau gini ya, kakak lupa, pokoknya kecuali 0 kayak gitu, bisa kayak gitu juga. Terus ya seperti itulah. Mari kita langsung menuju soal nomor nah yang 4 ini kan, nomor 4 ini kan dia bentuknya adalah apa ya istilah square ini, apa namanya, akar, kakak lupa karena udah beberapa waktu tidak ajarin yang bahasa Inggris. So jadi ini harus lebih dari 0, yaudah tinggal 9 kurang 2x lebih dari sama dengan 0, berarti nah ini harusnya udah tahu ya, 2x. Terus pindah tempat kayak gini, jadinya jangan lupa balik tandanya, jadi x kurang dari sama dengan 4,5 kayak gitu. Habis itu next nomor 5. Nomor 5 itu soalnya simplify 1 kurang m pangkat negatif 3, ya nggak sih? Salah lihat kakak ya, sorry. Itu nomor 4 itu find, udah. Nomor 5 solve x kuadrat, ini mah gampang, x kuadrat lebih dari 4x. Nah ini kita nggak bisa langsung sebenarnya, kan x kuadrat dikurang 4x lebih dari 0 gini kan. Nah ini berarti kita buat gini dulu, x min 4 lebih dari 0, x sama dengan 0, x sama dengan 4.
Nah, ini mirip kayak yang tadi sebenarnya kan, Kakak jelasin ya kenapa bisa kayak gitu. Kita kan Kakak pernah bilang, Pak Nas juga pernah ajarin kayak kalau dia positif depannya nanti plus, min, plus kayak gitu. Karena dia mintanya plus ya udah berarti berpisah gitu. Atau kalau misalnya kita cek, misalnya di sini kan ada 1 dikali 1 kurang 4 kan negatif jadinya kayak gitu. Karena dia mintanya positif ya udah daerahnya X kurang dari 0 atau X lebih dari 4. Kalau misalnya kita langsung ngajain kayak gini kan dibagi X dibagi X 4, X lebih dari 4 doang, jadi kurang tepat jawabannya. Makanya harus buat kayak gini dulu. Ya semacam itu. Habis itu, oke, next. Number 6 ya. Nomor 6 itu adalah find the equation of the normal to the curve Y sama dengan 2 per X at the point where X sama dengan 1. Cari persamaan kurva Y sama dengan 2X. Maksudnya, di mana X sama dengan 1. Bagaimana ya ini maksudnya? Jadi dia itu Y sama dengan 2X. 2 per X. Y sama, tunggu ya, bahasanya kadang agak beda-beda. I'm so sorry. Find the equation of the normal to the curve Y sama dengan 2 per X. Maksudnya gini kali ya, yang maksudnya the normal itu apa?